Selamat datang di kelas Basis yang diselenggarakan dalam rangka 70 tahun majalah Basis. Dan mungkin bagi orang yang belum tahu, majalah Basis ini adalah majalah tertua di Indonesia yang mengkaji dan mengulas isu-isu tentang kebudayaan, isu-isu tentang sosial, dan juga majalah mengenai sastra ya dan seni. Sedikit mengenai sastra dan seni. Dan saat ini saya, Julius Tandianto, berada di rumah Ayu Utami. Dan tentu saja sebagian orang mengenal Ayu Utami itu sebagai seorang novelis ataupun sastrawan yang meraih berbagai penghargaan di dunia nasional dan internasional. Saya ingat pada waktu itu, waktu saya masih mahasiswa di Unpad, Ayu di Jatinangor, ada satu novel yang ramai diperbincangkan, yaitu novel dengan berjudul Saman. Dan saya baru tahu, wah itu adalah dari Ayu Utami ya. Dan saat ini saya bersama-sama dengan Ayu Utami. Tapi buat sebagian orang yang lain mungkin tidak mengenal banyak kalau Ayu ini adalah seorang wartawan dan juga aktivis pada masa itu ya, pada masa reformasi. Tentu pada waktu itu kita kenal dan kita ingat bahwa ketika jurnalistik itu dibungkam, maka ada semboyan sastra yang harus bicara. Dan saya rasa Ayu di sini menerapkan prinsip itu, semboyan itu. Dan dari situ tampaknya Ayu mulai bekerja atau berkecimpung di wilayah seni yang saat ini juga berada di Salihara dan di komunitas Hutan Kayu. Dan dengan pergulatannya di wilayah seni ini, maka pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara dengan Ayu Utami secara spesifik berbicara mengenai estetika, rasa, dan sastra. Nah, bagaimanakah itu? Kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan Ayu Utami pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai pertanyaan pertama Ayu, kira-kira bagaimana sastra Indonesia ini membicarakan mengenai rasa di Indonesia? Ya, terima kasih Julius dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada majalah Basis dan selamat atas konsistensinya selama 70 tahun, itu hebat sekali. Nah, kita kali ini akan bicara mengenai estetika, sastra, dan rasa. Kalau kita ngomong estetika itu suatu kategori dari filsafat atau pengetahuan barat ya saya kira, yang sudah kita terima sebagai sesuatu yang umum. Yang mulai dari pertanyaan mengenai apa sih keindahan itu. Apa sih keindahan itu dan hubungannya dengan misalnya kebenaran atau kebaikan bagaimana. Ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan estetika. Nah di sini meskipun itu istilah yang datang dari pemikiran barat, tapi kita juga punya pertanyaan yang serupa dan saya kira di sini kesempatan untuk saya berbagi penelusuran dari pengalaman Nusantara atau Indonesia. Dan saya ingin mulai dari sastra karena saya sendiri adalah lebih dekat di dunia sastra dibanding dunia seni yang lain. Oke. Nah tapi apa sih sastra? Kita mulai ya misalnya yang saya maksud dengan sastra kita ambil contoh puisi. Puisi, katakanlah puisi tradisional. Misalnya puisi Jawa, katakanlah dari Rangga Warsito yang sangat terkenal ini. Bunyinya begini. Amenangi jamanetan ewo oyo eng pamputi melu edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya kaduman melek kaliran wekasanipun nilalah kersa Allah bekjo-bekjo sing kang lali luwih bekjo sing eling lawan waspada. Itu namanya sinom. Sinom itu salah satu bentuk puisi tradisional Jawa. Terdiri dari 9 bait, ada aturan suku katanya, ada aturan akhirannya. Saya bisa kursus nggak itu tadi ya? Bisa, ada banyak. Kayaknya Ayu itu sudah belajar sendiri atau itu memang ada kursusnya begitu? Ada sih kursusnya, tapi kalau saya ya mungkin karena saya orang Jawa jadi dari kecil mendengarkan itu juga dari radionya bapak saya gitu ya. Enak sekali. Terima kasih. Nah tapi yang saya ingin katakan mengenai puisi, ini tentu saja hanya contoh ya, setiap suku bangsa punya puisi tradisionalnya sendiri, tapi yang kita bisa lihat di sini adalah ada bentuk. Jadi pesan yang mau disampaikan dalam bentuk hal ini tadi adalah pesannya Rangga Warsito bagaimana menghadapi zaman kekacauan. Nah pesan itu tidak bisa disampaikan begitu saja, tapi harus disampaikan melalui bentuk tertentu.
Jadi yang saya mau tekankan adalah dalam puisi ada hubungan antara isi atau pesan dan bentuk. Oke. Atau katakanlah antara kebenaran dan keindahan. Nah, bagaimana dengan puisi modern? Misalnya puisi Chair Anwar, katanya dia puisi modern itu membebaskan diri dari bentuk-bentuk tradisional. Betul, tapi tetap ada bentuk. Ya, jadi meskipun dalam puisi modern bentuk itu ditemukan sendiri oleh si penyair secara individual, bukan ditentukan oleh aturan-aturan dari luarnya. Tapi si penyair menentukan sendiri, mencari bentuk sendiri dari dalam dirinya atau dari pengalamannya. Iya. Ya, yang saya mau katakan di sini adalah dalam sastra, dan ini harus difahami betul-betul, yang membedakan sastra dari wacana yang lain adalah keterikatan antara katakanlah bentuk dan isi. Itu yang membedakan sastra dari yang lain. Misalnya traktat filsafat, kamu kan belajar filsafat. Terus bentuk penulisan lain, teori dan macam-macam, teori akademis, itu semua di tulisan model-model yang tadi, kebenarannya atau isinya itu tidak pernah diikat oleh bentuknya. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan untuk ini, jadi yang disebut dengan sastra itu adalah salah satu bentuk wacana yang menautkan bentuk dan isi ya. Dan mereka ini punya porsi yang saling boleh dibilang itu sangat erat, ya, erat sekali kaitannya begitu. Berbeda dengan wacana lain ya. Jadi di situ memang saya mau menekankan, karena kita akan bicara hal ini, saya mau menekankan bahwa ada keterkaitan antara bentuk dan isi tadi, kebenaran dan keindahan. Tapi mungkin kamu akan bertanya, terus kalau ini adalah satu tarik menarik, bagaimana kita menemukan titik yang tepat antara keseimbangan bentuk dan isi, begitu ya? Ya, betul. Nah, disinilah sebetulnya rasa itu masuk. Kita menggunakan rasa. Jadi, tapi karena waktunya nggak cukup di pengantar ini untuk menjelaskan tentang perjalanan rasa ini, saya rumuskan aja dulu ya sementara. Jadi yang saya maksud rasa di sini adalah berkaitan dengan seni tadi, suatu model pemahaman yang basis kerjanya adalah tarik-menarik di antara dua elemen yang bertentangan. Kalau tadi elemen yang bertentangan itu ada bentuk dan isi. Tapi nanti kita bisa melihat bahwa elemen-elemen yang bertentangan itu bisa yang lain-lain. Tapi rasa yang saya ingin katakan di sini adalah suatu model pemahaman yang basisnya tarik-menarik. Dan sifatnya kayaknya juga intuitif ya kalau begitu ya? Betul, betul. Sementara ini sifatnya intuitif. Dan saya pengen mengatakan, tapi yang penting untuk dikatakan adalah rasa ini suatu model berpikir atau model berintuisi ya, berkesadaran yang dominan atau diakui penting di sejarah Nusantara dan Indonesia. Saya malah mau mengatakan bahwa rasa inilah yang membimbing bangsa ini merumuskan Bhinneka Tunggal Ika, merumuskan Pancasila. Rumusan Bhinneka Tunggal Ika dari Sutasoma kita tahu dari zaman Majapahit ya, tapi kan itu dipakai lagi oleh Indonesia modern. Artinya kesadaran mengenai model ini tetap ada di Indonesia modern, dan saya ingin katakanlah memberi dua contoh, yaitu Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara. Kalau kita baca tulisan-tulisan Muhammad Yamin atau katakanlah pidato-pidato Muhammad Yamin di sidang BPUPKI, atau kita baca tulisan-tulisan Ki Hajar Dewantara, mereka sangat mengajukan apa yang namanya rasa. Kalau dalam pidato Muhammad Yamin yang dia sedang mencoba menawarkan bentuk Indonesia modern, dia akan menggunakan kata rasa Indonesia berkali-kali. Selain rasa kebangsaan ya, jadi ada rasa Indonesia. Kemudian kalau kita baca Ki Hajar Dewantara, kita tahu Ki Hajar Dewantara itu sangat mengkritik pendidikan kolonial yang menurut dia sangat intelektualistis. Dan sebagai kritiknya apa yang dia tawarkan? Dia menawarkan pendidikan yang membangun rasa, kehalusan rasa. Itu sangat dominan. Jadi yang mau saya katakan bahwa bahkan dua sosok ini, tapi dia tidak hanya dua-duanya nih ya, ada banyak sosok-sosok lain dalam pendirian Indonesia modern yang menekankan pentingnya rasa. Tapi
menariknya mereka tuh ketika bicara soal pakai kata rasa, mereka tidak merasa perlu menerangkan apa itu rasa. Oh, Jadi mereka mengasumsikan orang paham ya. paham. Oke, Jadi tapi ya. mungkin juga kita melihat bahwa sebetulnya orang paham atau pada masa itu orang paham atau merasa paham apa itu rasa. Jadi ini unik sekali. Jadi rasa sebagai sebuah ketegangan tadi yang tarik menarik ternyata oleh pendiri bangsa kita atau tokoh-tokoh nasional, sebut saja tadi Muhammad Yamin dengan Ki Hajar Dewantara, itu sudah mengasumsikan kita itu tahu. Mengasumsikan kita itu sudah kenal dengan yang namanya rasa ini ya. Rasa sebagai sebuah cara memahami, sebagai sebuah intuisi yang menampung berbagai pertentangan di dalamnya ya. Dan tadi Ayu juga sudah menyebutkan selain dari dua tokoh ini sebetulnya bisa dilacak ke dalam sejarah yang lebih lampau ya. Kitab Sutta Soma misalnya. Jadi sebetulnya sudah ada dalam kalau saya bisa simpulkan bahkan dalam teks-teks kuno pun sebetulnya sudah ada ya mengenai pembahasan mengenai rasa ini. Betul. Biasanya kan kalau kita di zaman modern sekarang justru para sarjana asing yang mengatakan bahwa rasa itu penting dalam masyarakat Jawa katakanlah. Tapi kita perlu untuk menelusuri kembali sebetulnya apa yang dikatakan oleh teks-teks kita sendiri. Oke. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai rasa di dalam sesi yang berikutnya. Ya, Ayu Utami tadi sudah membicarakan bagaimana rasa itu dimunculkan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Yamin maupun Ki Hajar Dewantara. Dan tadi sempat dibahas juga bahwa kemunculan rasa itu sudah ada bahkan sebelum Indonesia menjadi sebuah negara ya dalam Kitab Sutta Soma begitu. Nah, sekarang saya ingin menggali lebih dalam bagaimana rasa itu ditelusuri dalam teks-teks kuno. Nah, saya akan bertanya lebih lanjut. Ayu, bagaimana sebenarnya rasa ini digali atau rasa ini muncul dalam teks-teks Indonesia, Nusantara begitu? Iya, Julius, itu sebetulnya sesuatu yang memang saya ingin lakukan. Tapi saya harus jujur bahwa teks-teks yang saya telusuri ini, penelusuran saya ini masih sangat tipis ya. Cuma saya ingin berbagi. Sejauh penelusuran saya yang masih sangat tipis ini, kemunculan rasa atau kata rasa pertama di Nusantara ini ada dalam sebuah prasasti namanya Prasasti Canggal di Jawa. Dan itu sekaligus merupakan prasasti tertua yang bertanggal. Di situ kata rasa muncul sebagai candra sengkala. Candra sengkala itu apa sih? Candra sengkala itu penanda waktu, penanda tahun. Bunyinya adalah Shruti Indriya Rasa, artinya tahun 654 Saka atau sekitar tahun 732 Masehi. Jadi tahun Saka itu 78 tahun di belakang tahun Masehi. Nah, untuk memahami Shruti Indriya Rasa ini saya kira sekarang kita harus mempraktekkan suatu sikap sastrawi ya. Tadi saya bilang sikap sastrawi adalah sikap untuk memahami bahwa isi itu tidak terlepas dari bentuk. Nah, candra sengkala ini harus dipahami dengan cara seperti itu. Jadi kronogram atau candra sengkala di dalam tradisi Hindu dan Jawa adalah penanda tahun ya. Tapi di dalam tradisi ini orang itu tidak menyebut angka dengan bilangannya. Tetapi angka itu dilambangkan dengan kata lain yang melambangkan bilangan itu. Ada konvensi-konvensi dasar dari candra sengkala. Misalnya kalau kata netra keluar atau mata keluar itu artinya 2. Kalau kata lengan keluar juga artinya 2. Kalau ada kata bumi atau bulan itu artinya 1. Kalau kata angkasa atau langit atau sirna muncul itu artinya 0. Jadi ketika orang Jawa atau Hindu itu membuat candra sengkala, mereka memiliki kemungkinan baru untuk membuat makna baru yang terbentuk dari kata-kata yang berderetan. Misalnya paling sederhana contoh yang dulu suka kita pelajari juga di SD yaitu tahun runtuhnya Majapahit. Tahun 1400 Saka. Itu dituliskan sebagai sirna ilang kertaning bumi. Ya, sirna ilang itu artinya 00, nilainya 00.
Kerta itu 4, bumi itu 1. Jadi kita bacanya kebalik ya, jadi 1400. Tapi kalau kita perhatikan bunyi sirna ilang kertaning bumi juga sekaligus menggambarkan suasana sirna hilang kejayaan di dunia. Jadi kita bisa melihat bahwa bilangan itu tidak pernah menjadi bilangan itu sendiri saja, tapi punya makna, punya image ya, punya citra visual yang lain. Nah sekarang kita kembali ke prasasti Canggal yang menuliskan yang pertama kali kata rasa muncul, bunyinya adalah Shruti Indriya Rasa. Bagaimana kita menafsirkan ini? Kalau saya akan menafsirkannya seperti ini. Kalimat ini adalah mengenai moda pengetahuan atau cara memahami dunia atau memahami apapun. Kita melihat tadi kata Shruti, Indriya Rasa. Shruti itu nilainya adalah 4 ya. Shruti nilainya 4 itu didapat dari ada 4 Veda. Tapi di Veda itu diajarkan oleh guru kepada murid. Jadi di sini Shruti adalah pengetahuan yang diajarkan. Indriya itu nilainya 5 dari kata panca indera kita. Indriya adalah pengetahuan yang kita alami. Melalui panca indera kita ya. Nah rasa adalah pengetahuan yang terdalam. Itu pembacaan saya. Karena biasanya kalau kita baca meskipun kalau dari bilangan dibacanya terbalik ya. Atau bukan terbalik tapi dari kanan ke kiri. Kalau pemaknaan bacanya dari kiri ke kanan. Jadi Shruti, Indriya, dan Rasa. Dan tafsir saya adalah ini sebetulnya berbicara mengenai pengetahuan yang bertahap makin ke dalam, makin intens. Jadi Shruti adalah dari luar diajarkan. Kemudian pengalaman. Pengalaman Indriya adalah yang dialami dan rasa adalah yang dari dalam. Itu antara lain yang kita bisa tafsirkan dari kemunculan kata rasa. Nah, kata rasa ini pada abad katakan itu abad ke-8 ya. Sampai abad katakanlah 15, 16. Itu muncul juga dilontar di teks-teks di naskah juga sebagai penanda waktu. Salah satu teks yang bisa kita sebut adalah ada satu kidung namanya Kidung Subrata. Itu dari kira-kira abad ke-16 yang bercerita tentang pengetahuan sejati. Nah rasa di situ muncul sebagai penanda waktu juga, bunyinya adalah 3 rasa dadi jalma. 3 rasa dadi jalma. Jadi 3 rasa menjadi manusia. Nah uniknya juga di sini adalah teks ini bicara mengenai pengetahuan sejati. Jadi rasa cenderung muncul pada teks-teks yang bicara mengenai pengetahuan sejati ya. Dan dari bunyinya juga 3 rasa dadi jalma, 3 rasa membentuk manusia. Kita boleh menduga-duga menggunakan tadi sikap sastrawi kita untuk mencoba menafsirkan itu. Nah tapi sekali lagi di dalam teks-teks yang tadi saya sebut memang kita tidak menemukan definisi tentang rasa. Itu rasa sudah seperti Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara udah dipakai ya. aja gitu. Diasumsikan semua orang tahu artinya apa. Nah, ada nggak teks-teks yang mendeskripsikan apa sih rasa itu? Nah ini saya mulai menemukannya. Sekali lagi saya harus mengakui bahwa penelusuran saya masih sangat tipis. Tapi kata rasa yang terdeskripsikan itu udah mulai muncul dalam teks Jawa Islam dari abad sekitar 16-17. Kita boleh sebut satu teks yang berjudul Suluk Malang Sumirang. Ya, ini juga berbicara mengenai pengetahuan sejati. Suluk Malang Sumirang ini sebetulnya menggambarkan juga konflik di antara kaum agamawan yang dogmatis dengan kaum mistik kira-kira gitu ya. Dan ceritanya mirip Syahrini Jenar, ada seorang mistikus yang dianggap bid'ah namanya Sunan Panggung dan dihukum mati dengan cara dibakar. Nah sebelum upacara pembakaran itu terjadi, Sunan Panggung ini menuliskan Suluk Malang Sumirang itu di dalam kurungan di mana dia akan nanti dibakar.
Nah, di dalam Suluk Malang Sumirang kira-kira dia mengkritik lah sikap pandangan agama yang dogmatis dan menawarkan pengetahuan sejati tadi. Nah, di situ ada satu bait yang bercerita mengenai pengetahuan yang sejati, yang bukan pengetahuan luaran tadi ya. Dan dia menggambarkan bahwa menggambarkannya sebagai satu rasa jati. Okay. Rasa jati ini bukan rasa yang dicecap oleh lidah. Bukan rasa yang dirasa rerasan atau rasa seperti kita mengetahui sesuatu. Tetapi rasa yang tidak ada rasanya. Wah, ini menarik ya. Jadi di situ mulai digambarkan bahwa rasa jati adalah pengetahuan sejati yang tidak punya rasa lagi. Oke. Karena apa? Karena yang mengetahui dan yang diketahui sudah menjadi satu. Di semacam suatu pengalaman mistik. Nah, itu kita mulai menemukan deskripsi mengenai rasa. Dan ada beberapa teks lagi di dalam teks yang sejaman ada kitab Bonang juga bicara mengenai pengetahuan sejati, tapi kitab Bonang lebih jelas asal usulnya saya kira dari Ihya Ulumuddin ya Al-Ghazali. Di situ yang digunakan adalah kata rahasya. Kata rahasya yang merupakan suatu lokus atau suatu tempat di mana pengetahuan atau pertemuan sejati dengan yang ilahi itu bisa terjadi. Tapi di sini kita bisa melihat ada semacam irisan atau asosiasi antara rahsya dan rahsya. Meskipun dalam kitab Bonang kata rahsya itu dipakai untuk menerjemahkan sir dalam bahasa Arab yang memang artinya rahasia, dan dalam konteks mistik dia adalah satu tempat di dalam batin kita di mana persatuan dengan Tuhan itu bisa terjadi atau pengalaman mistik bisa terjadi. Ya, Ayu, ini menarik sekali. Jadi kalau saya boleh simpulkan begitu ya. Bicara mengenai sastra, tadi Ayu juga sudah menyinggung bagaimana tarik-menarik antara bentuk dan isi, dan rasanya ini terlihat dalam pembahasan mengenai rasa ya. Bagaimana tadi kita telusuri sejak dari teks-teks yang kuno begitu, dari abad 8 Masehi, ternyata rasa itu ada kaitannya dengan penanggalan gitu ya, penanda waktu, dan ternyata itu juga nggak hanya bilangan, tetapi punya arti lain, makna lain, dan terus kemudian juga berkembang di teks-teks pada periode berikutnya yang lebih modern, sebut saja tadi di abad sekitar 16-17 ya. Lalu di situ mulai sudah ada deskripsi mengenai rasa yang tadi Ayu juga sudah sebutkan bagaimana rasa itu berkaitan dengan rahasia. Jadi ada padanan, ada rasa dengan rahasia, dan rasa ini punya implikasi mengenai pengetahuan yang terdalam begitu ya, pengetahuan yang sejati. Ini bagi saya sangat menarik sekali, dan tentu kita akan membahas lebih lanjut bagaimana elaborasi teks-teks klasik ini akhirnya dimanfaatkan oleh mungkin saja oleh peneliti-peneliti modern pada saat ini, atau juga penerus-penerusnya ya, para pengkaji teks-teks klasik begitu. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Ya, Ayu tadi sudah membicarakan bagaimana rasa itu ditelusuri dalam teks-teks abad-abad yang lebih klasik ya, sebut saja abad ke-8 Masehi, dan juga diteruskan ke dalam abad-abad 16 dan 17. Bagaimana rasa itu dieksplorasi dengan saya kira dua cara yang cukup unik dan berbeda. Yang pertama masih bernuansa sastrawi dengan penanggalan waktu, dan juga yang kedua ini sudah mulai ada sedikit dideskripsikan rasa yang identik dengan rahasia. Nah, berikutnya kita akan coba menggali bagaimana perkembangannya setelah itu. Bagaimana rasa itu digali dalam sebut saja zaman-zaman yang lebih modern. Nah, saya langsung saja kepada Ayu Tami. Bagaimana rasa ini kemudian digali dalam zaman yang lebih modern ya, oleh juga para akademisi misalnya. Kalau kita ngomong modern, mungkin katakanlah di Indonesia kita boleh bayangkan modern itu adalah ketika kekuasaan kolonial udah masuk ya. Jadi ketika Belanda sudah masuk, itu katakanlah itu zaman modern. Nah, ada teks-teks dari abad 19 ya, dari Surakarta
menceritakan juga tentang rasa. Katakanlah kita melihat contoh dari Ronggo Warsito yang tadi saya sudah sebut di awal, dan dari katakanlah Mangkunegara 4. Saya kira ada beberapa teks lain, tentu saja ada banyak. Tapi sekali lagi penelusuran saya juga masih sangat kurang. Tapi dalam waktu yang pendek ini saya ingin memberi contoh dari Ronggo Warsito dan Mangkunegara 4. Ronggo Warsito kita tahu hidup di abad 19 dan dia banyak menuliskan juga sastra yang bicara mengenai apa yang dianggap sebagai kebatinan Jawa ya. Nah, salah satunya adalah Serat Hidayat Jati yang juga bicara mengenai apa itu pengalaman mistik dan apa pengetahuan sejati, kira-kira itu juga. Dan di situ Ronggo Warsito melihat bahwa batin atau manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Ada Baitul Muqaddas, yaitu pusar ke bawah gitu ya. Terus Baitul Muharram itu bagian dada, dan Baitul Makmur itu pikiran kita, kepala kita. Ya, menarik, ini sudah dideskripsikan dengan lebih rasional ya. Lebih terstruktur ya. Lebih terstruktur, betul. Ya mungkin pengaruh mistik dan sufisme dari Arab juga ya. Kan kita tahu kebatinan, ya namanya pun Baitul Muqaddas, Baitul Muharram, Baitul Makmur ya. Nama-nama yang Arabik tapi penggunaannya sangat lain. Nah dalam Ronggo Warsito di setiap bagian itu tetap ada 7 lapisan lagi. Dan yang terdalam adalah rasa. Jadi 3 dibagi 7, tetap yang terdalam adalah rasa. Jadi kita bisa melihat ke suatu kesinambungan kepercayaan di dalam tradisi Nusantara atau Jawa ini, bahwa rasa itu memang suatu yang sangat dalam. Nah contoh berikutnya adalah dari Mangkunegara 4. Mangkunegara 4 ini juga seorang raja ya, dan pujangga yang sangat kritis sebetulnya pada model keberagamaan yang luaran, yang menekankan aturan-aturan luar. Jadi dia menekankan keberagamaan yang dalam. Kebalikannya begitu ya. Kebalikan dari yang luar gitu ya. Ya. Tapi kan tadi Ronggo Warsito juga menekankan yang dalam adalah rasa. Jadi dua-duanya ini menekankan yang dalam. Nah dalam Mangkunegara 4 itu ada beberapa pupuhnya yang bercerita mengenai, banyak lah yang menceritakan, aduh kalau kamu cuma menekankan sembahyang, bersih-bersih luaran tuh sangat luaran, tapi ada yang dalam. Salah satunya adalah ini. Samangko ingsun tutur, kantya sembah ingkang kaping catur. Sembah rasa karosan wosing dumadi, dadine wos tanpa tuduh, mung kalawan kasing batos. Kira-kira artinya ada 4 sembah. Jadi dari yang paling luar sampai yang paling dalam atau paling tinggi, yaitu sembah rasa. Sembah rasa ini, atau maksudnya sembah itu adalah mengabdi kepada Tuhan, tapi yang paling dalam adalah yang menggunakan rasa. Dan kalau kamu sudah mencapai yang rasa ini, dadine wos tanpa tuduh, itu artinya nggak pakai aturan dari luar lagi, nggak pakai petunjuk lagi, karena kamu tahu dengan sendirinya. Jadi kita lihat kedua pujangga ini menekankan rasa sebagai pengetahuan yang terdalam dan sejati. Nah kemudian tapi kita lihat juga di zaman yang sama, orang sudah mulai juga merumuskan rasa dengan lebih terstruktur dan tidak menggunakan sastra lagi. Artinya kalau tadi Ronggo Warsito maupun Mangkunegara, bentuk itu masih penting. Jadi bentuknya adalah puisi tradisional gitu ya. Tapi ada juga mulai muncul pemikir-pemikir, penulis-penulis lain yang mulai menstrukturkan apa itu rasa dengan cara yang lebih rasional. Kita boleh kasih contoh, dan mereka adalah datangnya dari kalangan pemikir-pemikir kebatinan. Dan ini mereka sudah mulai sejaman dengan para tokoh-tokoh bangsa yang tadi disebut di awal ya. Yamin dan Ki Hajar Dewantara tadi ya. Nah kita boleh sebut temannya Ki Hajar Dewantara itu adalah Ki Ageng Suryo Mentaram. Oh, ya. Yang sangat terkenal juga dengan dengan konsep rasa, raos ya. Terus juga ada tokoh kebatinan lain, Sunarto Mertowardoyo, yang ajarannya menjadi basis pendirian Pangestu atau Paguyuban Ngesti Tunggal. Oh, oke. Nah,
ajaran mereka itu mulai distrukturkan, Ini menarik ya. digambarkan dengan bagan oleh mungkin para pengikutnya, dengan bagan yang rasional. Kita bisa mulai melihat pemetaannya. Udah mirip dengan model-model pembaganannya orang-orang teosofi. Oke. Nah, kalau kita pelajari kebatinan-kebatinan Jawa, itu nyaris saya malah berani mengatakan bahwa 100% itu menekankan pada pentingnya rasa sebagai model pemahaman yang tertinggi atau terdalam. Jadi kita bisa melihat satu kelangsungan, ada sesuatu yang tetap terjaga dari zaman kuno sampai ke zaman modern. Memang ini adalah tradisi yang masih memakai alam pikir Nusantara banget, yang boleh kita lihat sebagai penyanding dari Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara yang menggunakan rasa tanpa pernah menjelaskan apa itu rasa. Ya Ayu, ini makin menarik sekali. Jadi perkembangan di abad-abad modern ternyata sudah mulai menemukan bentuk ya, bagaimana orang berusaha untuk merumuskan rasa itu sendiri. Yang tadi kalau kita bayangkan bagaimana rasa itu ditelusuri secara sastrawi dengan sikap sastrawi, sekarang sudah mulai dirumuskan dengan bahasa-bahasa yang lebih terstruktur begitu, lebih rasional begitu. Nah, saya jadi punya satu pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa dijawab sekarang. Apakah ini berkaitan dengan siapa yang mendengarnya begitu? Apakah pada zaman-zaman sebelumnya itu ya orang itu ya itu adalah untuk sebut saja untuk orang-orang, rasa itu diajarkan bagi orang-orang tertentu saja atau hanya orang-orang khusus begitu, seperti ajaran esoterik begitu. Sedangkan pada abad yang lebih modern ini, ya ini bisa disebarkan ke lebih banyak orang. Bagaimana itu Ayu? Iya, menarik sekali pertanyaannya Julius. Mungkin ada hubungannya. Jadi karena model pengajaran eksoteris itu modern itu lebih terstruktur ya dan rasional, sehingga orang bisa menggunakan bagan, menggunakan keterangan-keterangan, sementara ajaran-ajaran esoteris itu pada umumnya tidak tertuliskan. Jadi dia minimalis sekali sebagai tulisan. Jadi mungkin kita bisa melihat ada hubungannya juga dengan itu, tapi juga mungkin juga ada hubungan dengan satu perkembangan kesadaran ya, yang dulu lebih esoteris tapi juga pada saat yang sama lebih intuitif. Jadi memahaminya ya secara intuitif. Oke, betul. Nah, begitu masuk zaman modern kita mulai sekolah dengan teks, kita mulai kenal buku, maka ilmu-ilmu itu disampaikan melalui buku, maka model wacananya jadi berubah, jadi bisa lebih ketat dan bisa lebih rasional, dan di situ ada pergeseran. Nah, mungkin di sini kita juga bisa melihat bagaimana rasa itu dicoba difahami juga dengan pola pikir yang modern ya, pola pikir pendidikan barat katakanlah. Kalau tadi kan pendidikan tradisional atau pendidikan Nusantara, yang ini pendidikan barat. Nah, memang nggak banyak pada awal abad 1920 mungkin yang menerangkan rasa dengan struktur barat itu ya, kita bisa melihat mungkin murid-muridnya Mertowardoyo dan murid-muridnya Suryo Mentara membagankan itu, mungkin itu adalah satu pengaruh juga dari teosofi juga dari barat kan. Tapi minat yang di luar, artinya minat akademis terhadap rasa juga muncul. Kebanyakan memang dari sarjana barat ya, karena yang ketika itu yang kebanyakan sarjana ya orang barat ya, jadi wajar aja. Tapi saya kira di sini bagus untuk memberi catatan pada Driarkara. Driarkara tentu saja adalah salah satu pribumi awal yang saya kira mendapatkan pelajaran filsafat barat secara sistematis ya, melalui pendidikan kerohaniannya. Nah, memang rasa itu bukan suatu konsep yang utama dalam keseluruhan filsafatnya Driarkara, tapi dia menulis juga sedikit tentang rasa. Yang lucu, yang menurut saya menarik adalah ketika Driarkara menulis tentang rasa, saya kira dalam tulisan-tulisannya mengenai filsafat manusia tentu saja ya, Driarkara justru menghindari rasa yang sejati tadi, rasa sebagai suatu moda pengetahuan sejati. Itu justru
dia Ya. mengatakan dari awal bahwa yang dia maksud adalah bukan yang itu. Tapi yang Ya. dua, yaitu rasa jasmani dan rasa jasmani rohani. Oh, oke. Jadi Ya, itu menarik. rasa jasmani itu yang indrawi tadi, ya. dan rasa jasmani rohani itu seperti rasa khawatir yang tidak punya lokus di dalam tubuh kita. Tapi saya kira di sini menarik, ini juga pembagian ini pun saya kira mengulangi pembagian yang ada di dalam Suluk Malang Sumirang, tapi menghilangkan yang rasa sejati. Kan Suluk Malang Sumirang juga bicara mengenai rasa yang indrawi, kemudian rasa rerasan, yaitu rasa yang bercampur dengan pengetahuan, yang mungkin dalam klasifikasinya Dryarkara itu adalah rasa jasmani rohani. Jadi menarik bahwa Dryarkara justru enggan membicarakan rasa yang rasa jati itu, dia tidak mau membicarakan. Oke. Nah, tapi dari teks-teks para sarjana barat justru muncul kembali buat mereka rasa itu satu yang penting, yang sangat dominan dalam kebudayaan Jawa. Kita bisa lihat dari tadi saya sudah sebut Clifford Geertz dan istrinya, Ben Anderson, Magnus Suseno dan lain-lain. Nah, di sini tentu saja kita bisa baca, tapi di sini saya ingin memberi catatan khusus tentang Magnus Suseno ya. Dengan bukunya Etika Jawa yang sangat menunjukkan betapa etika Jawa bagi Magnus Suseno adalah etika keselarasan. Dan keselarasan itu bagaimana tahunya? Ya menggunakan rasa. Oke. Jadi ini menarik sekali dan perkembangan ini buat saya juga sembari belajar ya Ayu. Saya bisa merumuskan apa yang tadi sudah kita bahas adalah bagaimana rasa itu ditelusuri dengan sikap sastrawi dan kemudian pada pergeseran pada modern begitu, itu mencoba atau diupayakan bagaimana rasa ini lebih distrukturkan begitu. Dan saya juga melihat semacam ada ketegangan ya, rasa yang tadinya disebut sebagai pengetahuan terdalam yang sifatnya intuitif, tetapi ini coba untuk dirumuskan secara rasional gitu oleh para akademisi begitu. Jadi saya melihat ini ada pergeseran yang menarik sekali. Dan tentu pergeseran ini bagaimana rasa itu dirumuskan secara rasional ini juga akhirnya membuat atau menghasilkan sebuah ya sebut saja pengetahuan baru untuk orang-orang modern. Khususnya bagaimana rasa itu distrukturkan begitu. Barangkali untuk lebih lanjut kita bisa membahas bagaimana mekanisme rasa itu distrukturkan. Baik Ayu, tadi Ayu sudah menampilkan bagaimana rasa itu digali dari teks-teks kuno, kemudian juga diolah dengan para akademisi yang lebih modern. Jadi ada pergeseran dari teks-teks bagaimana cara dibaca ya, rasa dibaca secara dengan sikap sastrawi begitu. Dan kemudian sekarang pada yang lebih modern itu akhirnya coba dirumuskan secara lebih terstruktur dan lebih rasional. Nah ini menarik karena saya sendiri sebagai pembaca atau mungkin juga rekan-rekan di sini ingin tahu bagaimana rasa itu akhirnya distrukturkan begitu. Kalau tadi kan kalau kita di awal tadi sudah berbicara bagaimana sih sebetulnya tolok ukur menimbang rasa, itu kan susah itu menimbang ketegangan di antara elemen-elemen yang ada ya. Bagaimana Ayu bisa menstrukturkan rasa ini? Ya mungkin di bagian ini saya justru ingin mengambil posisi sebagai orang yang terlibat. Saya bukan lagi pengamat yang melihat perjalanan ini, tapi saya orang yang terlibat ingin menawarkan struktur rasa yang saya harapkan dan saya percaya itu ada di Nusantara. Dan saya percaya juga, tadi saya bilang bahwa saya percaya bahwa ini adalah yang membimbing kita untuk bisa merumuskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bisa membimbing kita terus untuk menjadi bangsa yang rasional, terbuka, spiritual dan kritis. Ya, saya ingat buku itu. Ya, emang itu menjadi pencarian saya sekarang. Tapi kira-kira gini, kalau mengenai struktur rasa, tadi kita sudah lihat bahwa sebetulnya orang-orang di kalangan kebatinan sudah mencoba menstrukturkan rasa. Ya, antara lain adalah dari kalangan Pangestu dan dari murid-muridnya Ki Ageng Suryo Mentaram, yang kita bisa melihat bagaimana rasa itu dibagankan ke dalam sebuah bagan lah, struktur yang bisa terbaca dan lumayan terasa modern dan rasional.
Nah, tapi penelusuran saya ini atau struktur yang saya tawarkan ini sifatnya agak lain karena tidak berdasarkan wangsit apapun atau tidak berdasarkan pengalaman spiritual apapun. Kalau tadi kalangan kebatinan tetap mendapatkan semacam wahyu atau pengalaman spiritual yang membuat mereka yakin bahwa rasa ini benar, atau mereka mungkin memang mengalami kesejatian rasa itu dan mereka mengatakannya atau mencoba merumuskannya dengan cara-cara yang lebih modern. Tapi yang saya lakukan adalah semata-mata penelusuran rasional, pembacaan eksoterik aja terhadap teks-teks Nusantara. Jadi rasa ini yang tadinya implisit begitu, yang tidak yang tadinya hanya diajarkan secara esoterik Dan intuitif, sekarang ya. dan intuitif, sekarang coba untuk dieksplisitkan begitu dengan rumusan-rumusan yang lebih terstruktur ya, yang lebih rapi, yang bisa akhirnya dibaca atau diakses oleh lebih banyak orang begitu. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau mau dirumuskan secara singkat dulu nih, rasa itu adalah suatu mekanisme. Tadi kita kan pengen tahu mekanismenya bagaimana sih ya. Mekanisme di mana terjadi tarik-menarik atau pertentangan, tapi juga penyatuan. Penyatuan dari pertentangan tanpa mengubah pertentangan itu. Oke, ini menarik Jadi sekali. mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya. Jadi penyatuan pertentangan tanpa mengubah pertentangan. Nah, untuk merumuskan ini sebetulnya ada satu teks kunci yang saya gunakan, yaitu teks Dewa Ruci atau teks-teks Dewa Ruci, karena sebetulnya teksnya bukan satu. Nah, Dewa Ruci ini apa? Dewa Ruci ini satu cerita yang memakai tokoh-tokoh dari Mahabharata, tapi ceritanya sebagai Dewa Ruci itu tidak ada di dalam tradisi India. Jadi ini ada yang mirip tapi bukan namanya Dewa Ruci. Jadi katakanlah ini sebetulnya satu teks yang diciptakan oleh orang-orang di Jawa Bali. Di Jawa itu dia menerus sebagai Dewa Ruci, kalau di Bali dia dikenal sebagai Nawaruci. Ceritanya adalah cerita tentang pengetahuan sejati juga, bagaimana mencapai pengetahuan sejati. Jadi sebetulnya model cerita ini ada dalam Kidung Subrata. Yang tadi disebut yang punya Cendra Sengkala, 3 rasa dari jalma itu. Jadi ini ada satu kelangsungan ya. Jadi teks Dewa Ruci adalah bercerita tentang bagaimana mencapai pengetahuan sejati, dan pengetahuan sejati itu pengetahuan yang mistik sifatnya atau persatuan aku dan yang ilahi. Dan yang penting juga disebut adalah teks Dewa Ruci ini berlanjut di dalam tradisi Jawa Islam dan dipakai untuk mendamaikan satu konflik di antara kaum agamawan yang katakanlah menekankan syariat atau satu ketertiban luaran ya. Jadi ulama yang dogmatis berkonflik dengan kaum mistik yang bercampur juga dengan mistik Jawa atau kaum mistik Islam yang bisa bergabung dengan mistik Jawa. Ya. Teks ini dipakai di era Surakarta untuk mendamaikan konflik itu dalam sebuah sastra namanya Serat Cakule. Nah, jadi kita lihat bahwa Dewa Ruci ini penting satu mengenai pengetahuan sejati, dan di banyak teks pengetahuan sejati itu tidak lain adalah rasa sejati. Jadi dia berhubungan dengan rasa. Tapi teks ini juga penting karena dia mendamaikan satu perbedaan ya, dari dia mendamaikan atau dia melumerkan suatu sikap dogmatis. Jadi ini penting untuk Indonesia modern yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi saya pakai teks Dewa Ruci sebagai kunci untuk menemukan struktur rasa yang saya harapkan bisa dirumuskan secara rasional ya. Tadi kan kalau struktur rasanya Ki Ageng Suryo Mentaram atau Sunarto Mertowardoyo itu dirumuskan setelah mendapatkan pengalaman wangsit atau pengalaman spiritual, ini enggak. Jadi teks kuncinya adalah teks Dewa Ruci. Nah, ceritanya Dewa Ruci itu adalah tokohnya adalah Bima, salah satu dari Pandawa yang berbadan besar itu. Dia ditugaskan untuk mencari air kehidupan. Ya tentu saja kita tahu nanti air kehidupan itu adalah pengetahuan sejati itu. Nah, setelah dia berpetualang macam-macam, mengalahkan banyak hal,
akhirnya dia masuk ke samudra dan dia bertemu dengan Dewa Ruci yang wujudnya adalah Bima sendiri tapi dalam bentuk kecil. Dan Bima harus masuk ke dalam tubuhnya Dewa Ruci melalui telinga. Jadi untuk mencapai sesuatu yang besar kita harus masuk menjadi yang kecil. Dan di dalam tubuh Dewa Ruci itulah Bima mendapatkan pencerahan mengenai apa itu pengetahuan yang sejati. Nah, pencerahan ini muncul dalam pengalaman ada 4 warna muncul. 4 cahaya. Cahaya merah, hitam, kuning, dan putih. Ya, dan kemudian dia mendapatkan keterangan bahwa 4 cahaya itu adalah nafsu-nafsu yang bisa menghalangi kamu mencapai pengetahuan yang sejati yang muncul dalam pancawarna atau warna yang kemudian muncul belakangan. Nah, di situ saya merasa bahwa sebetulnya cerita itu juga berkisah mengenai strukturnya rasa, strukturnya pengetahuan. Pengetahuan sebagai rasa ya. Kalau buat orang Jawa, pengetahuan itu bukan, ya pengetahuan itu adalah dia dirasakan. Oke. Jadi bukan sesuatu yang terpisah, tapi dia merasakan. Tapi itu nanti hal lain. Tapi kira-kira itu yang teks yang saya pakai. Tapi lucunya teks Dewa Ruci yang mainstream tuh yang sering dipakai oleh para darang, juga yang digunakan di tadi yang teks yang saya sebut Serat Cap Boleh itu ada inkonsistensi. Oh, oke. Inkonsistensinya gini, ada satu bait yang menggambarkan bahwa 4 cahaya merah, hitam, kuning, dan putih itu menggambarkan 4 nafsu yang bisa menghalangi kamu mencapai pengetahuan sejati. Artinya 4 nafsu ini bobotnya sama. 4-4-nya bisa menghalangi. Tapi di bait berikutnya tiba-tiba teksnya nggak konsisten. Mengatakan yang kuning, merah, dan hitam itu mengganggu dan harus dikalahkan oleh yang putih. Nah, menurut saya ini dua bait yang tidak konsisten dan saya mencoba menafsir bahwa bait yang kedua ini yang mengatakan bahwa yang putih itu bisa mengalahkan yang merah, kuning, dan hitam itu datang dari kaum agamawan. Nah, dengan demikian saya mencoba mengembalikan struktur itu 4 warna ini menjadi sama bobotnya dan sebetulnya kita bisa melihat ada pola struktur yang seperti itu yang dominan dalam tradisi Jawa dan Bali. Ya. Di mana ada semacam kompas gitu ya. Di mana warna hitam itu di utara, warna merah itu di selatan, warna putih itu di timur dan warna warna kuning itu di barat. Model ini itu terjadi di banyak sekali hal-hal yang penting. Misalnya penyusunan hari pasaran. Jadi hari pasaran di Jawa itu ada 5 hari ya. Kliwon, Paing, Legi, Wage dan segala macam. Dan Kliwon yang keramat itu adanya di tengah. Penyusunan kiblat papat limo pancer atau sedulur papat limo pancer ini juga konsep yang sangat penting dalam kosmologi Jawa. Orang Jawa itu percaya bahwa kita punya saudara gaib. Ya. Dan susunannya gitu. 4 mata angin. 4 mata angin ya. Di Bali hal ini juga masih ada dalam susunan Panca Mahabhuta. Jadi 4 susunan dewata. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya kalau saya mencoba mengembalikan strukturnya kepada struktur yang lebih tua ya, yaitu di mana 4 warna ini berbentuk persilangan. Nah, di sini kita bisa melihat yang sebetulnya keempat-empatnya ini adalah nafsu, tapi sebelum dia jadi nafsu sebetulnya dia adalah rasa, yaitu dorongan aja. Nah, kita bisa melihat memetakannya menjadi ada 2 sumbu ya. Sumbu yang vertikal itu di utaranya hitam, di selatannya merah. Sumbu yang horizontal di baratnya di baratnya kuning, di timurnya putih. Dan itu diceritakan di dalam banyak teks bahwa yang hitam itu namanya nafsu amarah. Yang merah itu aluamah. Yang putih itu mutmainah dan yang kuning itu supiyah. Ini memang kayaknya anggitannya orang Jawa.
kita bisa menemukan nama-nama Al-Marah, Al-Wamah, dan Mutmainah dalam teks-teks mistik Islam. Dalam Al-Ghazali. Tapi saya terus terang belum menemukan Supiyah, datangnya dari mana. Tapi digambarkan kita bisa melihat bahwa amarah itu nafsu yang berhubungan dengan destruksi ya. Dia jadi saya menafsirkan menjadi ini sumbu vertikal ya. Vertikal ya. Vertikal itu sebetulnya berurusan dengan wadah dan sumbu horizontal itu berurusan dengan wiji. Sumbu vertikal itu berurusan dengan keberwadahan kita, yaitu ke ruangan kita. Maka sebetulnya kalau kita bicara mengenai keberwadahan kita, ininya pertentangannya adalah antara ada dan tiada. Jadi yang merah itu adalah dorongan untuk mengada. Kalau dia jadi nafsu, dia akan menjadi nafsu makan, nafsu mengumpulkan, dan kalau dia jadi syahwat nanti akan jadi keserakahan. Yang hitam itu adalah dorongan meniada. Kalau dia jadi nafsu ya dia menjadi nafsu agresif, menghancurkan ataupun jadi syahwat. Syahwat merusak gitu ya. Terus yang putih itu adalah nafsu yang tadi yang vertikal ini berhubungan dengan nilai-nilai ya. Wiji itu nilai-nilai. Ya. Di situ bahasanya adalah yang kita cari ini dalam hidup, nilai antara yang benar dan yang indah. Oh, yang horizontal ini ya? Yang horizontal ya. Ya. Kita tuh hidup menurut orang Jawa nih, kita sebetulnya menuju atau mencari yang kita punya dorongan ke arah yang benar dan ke arah yang indah. Jadi nafsu kebenaran membuat kita mencari kebenaran, dan sebetulnya kalau kita kembalikan kepada struktur persilangan yang bobotnya sama, nah kebenaran ini juga bisa menjadi syahwat kebenaran yang berlebihan. Dan yang kuning ini nafsu kepada keindahan atau dorongan kepada keindahan yang kalau berlebihan ya bisa menjadi tadi nafsu yang disebut sebagai supiyah. Okay. Jadi di sini sebetulnya kita melihat bahwa orang Jawa dan sebetulnya di dalam saya kira di dalam Magnis Suseno dan juga dalam saya kira Gies juga atau dalam beberapa tradisi beberapa sarjana yang melihat Jawa, mereka sudah menggambarkan juga bahwa orang Jawa punya sistem ini koordinat ini yang memetakan kosmologinya berdasarkan warna-warna ini. Oke, ya. Jadi tapi kira-kira sebetulnya ini mungkin kita bisa menerjemahkannya sebagai semacam elemen kalau di tradisi lain ya, tanah, air, api, udara bisa begitu juga. Tapi dan di sini kita bisa melihat bahwa di orang Jawa melihat ini juga bahwa pengetahuan kita yaitu pengetahuan itu dialami. Dia adalah rasa. Nah rasa ini punya 4 dorongan dasar. Ya, mengada, meniada, mencari keindahan dan mencari kebenaran. Dan dia bisa berubah pelan-pelan menjadi berlebihan, menjadi nafsu dan akhirnya bisa menjadi syahwat. Nah, di sini kita bisa melihat ada struktur rasa. Jadi ada struktur persilangan tapi juga ada perkembangannya dari rasa yang mungkin dalam bahasa modernnya adalah naluri. Kalau rasa itu kan bahasa yang dari dalam ya. Tapi kalau pakai bahasa yang dari luar, kita menyebutnya naluri. Dorongan. Tapi ketika dari dalam ya kita menyebutnya rasa. Aku merasa begini. Jadi dari rasa yang netral bisa menjadi satu nafsu yang udah mengejar ada objeknya dan bisa mengejar pemuasannya itu sendiri dan menjadi syahwat. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa pola ini rasional. Bisa dimengerti dengan rasional dan kita bisa melihat bahwa titik tengah itu adalah tarik-menarik di antara dorongan-dorongan yang bertentangan ini. Ya, ini sebuah tawaran yang sangat menarik sekali, Ayu. Jadi dengan teks-teks Dewa Ruci tadi yang Ayu ternyata juga geluti ya sebagai seorang yang terlibat di dalamnya begitu. Sampai saya kira sampai Ayu merumuskannya menjadi sebuah yang menurut saya itu paling asik adalah dan itu cukup jelas dengan struktur horizontal dan vertikal tadi. Itu semacam bisa menggambarkan
berbagai elemen-elemen ketegangan-ketegangan yang ada di dalamnya ya. Sebut saja saya bisa mungkin dengan struktur ini, kompleksitas rasa yang kita punya ini barangkali bisa dijelaskan dengan struktur ini ya. Dengan tawaran yang sudah diberikan oleh Ayu ini. Saya merasa potensi ke arah sana bisa. Misalnya rasa apa dia sebetulnya terbentuk dari elemen yang mana atau dia kelebihannya di mana. Jadi sebagai sebuah percobaan potensinya ada. Dan yang lebih penting buat saya mungkin dia bisa membantu kita menjelaskan, apalagi ketika Indonesia belakangan ini menjadi sering kita mengalami banyak kekerasan atas nama agama gitu ya. Kita bisa menjelaskan bahwa dorongan kita pada kebenaran itu bisa berubah menjadi syahwat loh. Dan itu harus diimbangi dengan dorongan kepada keindahan. Oke. Ya, saudara-saudara, ini menarik sekali. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana pembacaan Ayu terhadap teks-teks, khususnya teks-teks Dewa Ruci. Bagaimana Ayu menggali persoalan rasa ini dan mencoba menstrukturkannya dengan lebih rapih begitu. Jadi saya sendiri bisa menyimpulkan dengan struktur ini, tadi struktur yang horizontal mungkin itu tadi Ayu membahasakannya dengan istilah wiji ya sebagai nilai, dengan struktur yang vertikal itu juga menampilkan ketegangan dalam dimensi kebertubuhan wadah begitu. Jadi di sini kembali lagi ada pengulangan tentang dikotomi atau bukan dikotomi malah. Jadi ada semacam pertentangan antara bentuk dengan isi. Dan melalui tawaran ini, melalui sebuah pembacaan yang sifatnya vertikal dengan horizontal, bahkan kompleksitas rasa itu barangkali bisa diterangkan dengan lebih dengan lebih khas yang Indonesia ya, lebih penggaliannya lebih sifatnya ya ini yang mencari yang lebih dalam begitu. Apa yang menjadi pengetahuan, apa yang menjadi pergolakan rasa yang sulit sekali kita jelaskan. Tetapi ini membantu kita untuk menstrukturkan itu. Nah, barangkali ini akan coba lebih gali bagaimana sebetulnya struktur ini berguna dalam kepentingan-kepentingan yang lebih praktis dan juga nanti dalam kepentingan yang lebih teoritis. Kita akan diskusikan dalam sesi berikutnya. Ya, perumusan Ayu Utami mengenai rasa dan bagaimana Ayu Utami juga berusaha menstrukturkan rasa ini dengan lebih rapih supaya kita bisa memahami dengan lebih jelas. Ini tentu menghasilkan atau membuat kita bertanya juga, apa sih sebetulnya yang bisa dihasilkan atau yang bisa ditawarkan oleh struktur rasa ini, baik itu secara praktis maupun juga secara teoritis nantinya ya, dalam dunia akademik misalnya. Gitu. Iya, apa gunanya gitu ya, udah capek-capek gini apa gunanya sih? Tentu, apalagi Ayu kan sudah saya rasa menghabiskan banyak waktu dan terlibat secara ya aktif lah ya untuk menelusuri teks-teks Dewa Ruci dan segala macam ini. Paling tidak saya punya concern misalnya kenapa belakangan ini terjadi kekerasan atas nama agama meningkat gitu di Indonesia. Nah, dari pengalaman saya presentasi di beberapa tempat, saya merasa struktur ini memudahkan kita untuk memahami bahwa dorongan kita kepada kebenaran itu ternyata bisa menjadi syahwat akan kebenaran. Jadi itu terpetakan. Dan saya kadang-kadang merasa pendengar saya bisa memahami itu dengan cukup mudah gitu. Oh iya ya, dia sekarang terpetakan. Itu satu yang agak praktis dan mungkin juga membantu kita, saya harap mungkin bisa dipakai juga untuk kita belajar menilai sendiri bagaimana dorongan-dorongan kita itu bisa berubah menjadi nafsu-nafsu dan bisa menjadi syahwat. Dan bagaimana kita harus bersikap mengimbanginya. Itu mungkin yang praktis ya. Terus pertanyaan kalau untuk kebutuhan teoritis ada nggak ya? Nah saya tuh punya penasaran, memang saya sangat menikmati dan menghargai tulisan Romo Magnis Etika Jawa. Tapi juga punya pertanyaan ketika membaca buku itu. Pertanyaannya adalah, lantas etika Jawa yang menekankan keselarasan, itu bagaimana etika semacam ini memungkinkan manusia Jawa itu melakukan perlawanan untuk
perubahan tatanan. Ya kan saya aktivis dulu, jadi saya kan mau mengubah tatanan. Saya orang Jawa gitu. Bagaimana itu mungkin? Ya. Ya bagaimana Soekarno dan lain-lain itu sebagai orang Jawa mungkin melakukan perubahan tatanan itu. Jadi di dalam etika Jawa yang ditulis oleh Magni Susano kita melihat etika Jawa sebagai suatu etika keselarasan, di mana manusia itu menyelaraskan diri dengan alam. Alam itu baik alam natur, alam alamiah maupun alam gaib maupun kekuasaan dan masyarakat ya. Tapi di sini lebih dominan bahwa untuk menjaga keselarasan itu si aku harus mengalah, yang terasa seperti itu. Terus keselarasan di dalam batin itu digambarkan sebagai rasa tentrem. Ya. Nah tapi kalau kita menggunakan struktur rasa yang tadi saya tawarkan, mungkin kita bisa melihatnya dengan cara yang sedikit berbeda. Satu, ketentraman atau keselarasan itu tidak per se adalah rasa tentram, tapi keselarasan itu punya struktur yaitu keseimbangan antara dorongan-dorongan. Jadi keseimbangan agar dorongan-dorongan itu tidak menjadi nafsu. Caranya sebetulnya dorongan itu tidak menjadi nafsu kalau dia bisa diimbangi oleh dorongan lawannya. Jadi dorongan nafsu kebenaran itu harus diimbangi oleh nafsu keindahan, dorongan keindahan atau nafsu akan keindahan itu harus diimbangi dengan dorongan kebenaran. Begitu juga dorongan untuk menjadi besar harus diimbangi oleh dorongan untuk berhenti. Kira-kira begitu. Jadi keselarasan batin manusia itu bukan rasa tentram yang tidak punya struktur atau tidak rasional, tapi keselarasan yang sebetulnya punya struktur. Nah, dan ini memungkinkan individu itu untuk bisa menilai secara rasional atau mengasah batinnya. Jadi dia bisa menimbang secara rasional dan bukan hanya dari pengaruh luar aja apa sih yang tentram itu gitu ya. Tapi dia bisa menimbang sendiri di dalam batinnya asal ini dilakukan latihan-latihan tentu saja. Sehingga dia bisa menilai misalnya manakala zaman Edan sudah terjadi. Tadi kita mulai dengan puisi zaman Edan. Zaman Edan sudah terjadi, maka dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan atau perubahan sosial, perubahan tatanan sosial meskipun barangkali dia gagal. Jadi itu harapan saya bahwa di dalam level teoritis kita bisa sedikit memetakan, bisa menjawab pertanyaan yang tersisa dan memberi pemetaan yang cukup rasional. Tapi di luar itu, selain daripada itu mungkin ada satu hal yang penting buat saya ya dalam pembacaan ini adalah seluruh pembacaan ini tidak dimungkinkan kalau sikap kita itu semata-mata rasional aja. Jadi seluruh pembacaan ini artinya juga pembacaan teks-teks kuno sampai sekarang ini membutuhkan sikap sastrawi. Nah di sini sebetulnya baru di sini kita masuk ke dalam estetika, Julius. Jadi dibutuhkan sikap estetik untuk bisa memahami atau membaca teks-teks ini secara lebih terbuka. Tanpa sikap estetik kita hanya mengejar kebenaran yang mungkin rasional aja. Jadi sebetulnya estetik dalam pembicaraan kita kali ini sebetulnya sangat penting dan dia membayang-bayangi tapi kita tidak dia mengeksplisitkan ya, betul. Jadi saya juga tapi di sini artinya sikap estetik balik lagi sikap di mana ada perimbangan antara kebenaran dan keindahan atau antara elemen-elemen yang saling tarik menarik. Ya, betul. Ya, terima kasih Ayu. Ini menurut saya topik yang sangat menarik sekali apalagi saya termasuk yang baru di sini ya, baru juga mendalami atau bahkan diperkenalkan dengan teks-teks yang asli atau yang khas Nusantara dan khususnya menggali tentang rasa. Jadi kalau saya boleh simpulkan pembicaraan kita di sesi pada kali ini, itu bagaimana paling tidak ada 5 poin yang saya bisa simpulkan dari pembicaraan kita. Pertama adalah bagaimana bagaimana soal rasa ini menjadi sebuah cara memahami yang khas, cara memahami yang intuitif, yang bukan rasional begitu, yang penting di Indonesia. Dan di sini rasa itu
digambarkan sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan pertentangan itu terjadi tanpa harus menghilangkan pertentangan itu. Jadi ini memang menarik. Jadi rasa itu menjadi sebuah kekhasan yang asli ya di Nusantara begitu, dan teks-teksnya ada. Jadi tadi Ayu juga sudah mulai menggambarkan bagaimana menggali atau menelusuri bagaimana rasa itu dibahas dari teks kuno sampai modern begitu. Sampai para tokoh-tokoh Indonesia pun sudah menggunakannya. Ki Hajar Dewantara, Muhammad Yamin, dan menganggap kita tuh sudah tahu dengan rasa itu sendiri, kita udah familiar begitu. Dan yang paling penting tadi yang cukup menurut saya adalah baru sekali khas tawaran Ayu adalah bagaimana rasa itu distrukturkan secara rapi dengan diagram tadi ya. Kalau tadi sempat digambarkan ada struktur diagram horizontal dengan vertikal dengan berbagai tadi contoh-contoh simbol dengan warna, tapi juga tentang bagaimana ketegangan antara bentuk dengan nilai. Dan di situ bisa dipakai untuk menjelaskan secara praktis pergulatan tentang rasa itu sendiri, bagaimana dorongan itu muncul, bagaimana nafsu itu, dan juga akhirnya bergerak menjadi syahwat. Jadi bisa digunakan secara praktis maupun menjadi sumbangan teoritis untuk penelitian berikutnya. Jadi buat para akademisi yang sudah banyak membahas atau juga mungkin sudah menelusuri tentang bagaimana etika Jawa atau bagaimana rasa itu muncul dalam khas orang Jawa, ini memberikan sumbangan tersendiri bahwa yang namanya rasa itu tidak identik dengan ketentraman begitu. Yang rasa itu tidak ada, yang sering digambarkan ya rasa tentrem yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Justru di sini Ayu memberikan sebuah dimensi ada pertentangan yang tidak menghilangkan pertentangan itu sendiri. Hanya begitu. Terima kasih Ayu. Dan saya kira ini akan memberikan banyak masukan atau tanggapan dari teman-teman peserta diskusi kelas basis kali ini. Dan saya kira nanti akan bisa dijawab ataupun bisa dieksplorasi dan atau juga bisa diperbincangkan bahkan diperdebatkan lebih panjang ya dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Terima kasih Julius. Terima kasih juga semua teman-teman. Terima kasih.